Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik sekalian di mata pelajaran saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu, sebelum kita lanjut, saya akan menanyakan kabar kalian. Bapak harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua, amin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi neraca analitik. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, ada baiknya saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Nah, yang pertama itu setelah peserta didik mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menelaah bagian-bagian neraca analitik dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah peserta didik mengikuti pembelajaran itu dapat memecahkan masalah yang terjadi saat penggunaan neraca analitik dengan benar. Yang ketiga, setelah peserta didik mengikuti pembelajaran dapat mendemonstrasikan teknik menimbang menggunakan neraca analitik. Nah, yang terakhir itu setelah peserta didik mengikuti pembelajaran mampu mengkalibrasikan alat timbangan neraca analitik dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan memasuki materi pokok. Nah, apa itu neraca analitik? Nah, neraca analitik atau yang sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Neraca analitik sangat mudah ditemukan setiap laboratorium karena fungsi dan kegunaannya yang begitu penting. Selanjutnya, fungsi neraca analitik. Fungsi dari neraca analitik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengukur suatu zat. Zat yang bisa diukur massanya bisa berupa zat padat maupun cair. Sebagian besar peneliti menggunakan neraca analitik untuk mengukur massa zat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ketelitian sebuah neraca analitik bahkan bisa mencapai hingga 0,001 gram. Bagian piringan pengukur neraca analitik berada dalam kotak transparan yang berfungsi untuk melindungi angin dan debu agar tidak mempengaruhi operasional timbangan. Kotak pelindung tersebut biasa disebut pelindung angin atau windshield. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian neraca analitik. Bagian-bagian neraca analitik yang pertama, balance plate. Bagian ini berguna sebagai wadah untuk meletakkan sampel bahan yang akan kita ukur. Untuk membersihkan tempat ini atau area ini, kita bisa menggunakan sikat pembersih khusus atau kain microfiber yang bersih. Yang kedua, wings. Wings berfungsi sebagai alat untuk mengkalibrasi timbangan analitik. Massa bahan yang menjadi pemberat dibuat secara presisi agar kalibrasi timbangan tetap akurat. Yang ketiga itu water pass. Bagian ini berguna untuk menentukan posisi balance plate. Water pass juga berfungsi untuk memposisikan ulang plate keseimbangan. Selanjutnya nomor 4 itu tombol daya atau tombol hidup mati. Tombol ini berguna untuk menghidupkan atau mematikan balance. Setelah menekan tombol daya untuk menyalakan timbangan, biasanya instrumen akan didiamkan selama kurang lebih 10-15 menit sebelum digunakan. Tujuannya untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat. Selanjutnya tombol rezero atau tire. Bagian ini berguna untuk mengatur keseimbangan agar kembali ke posisi netral atau nol.
Sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan tombol ini agar timbangan tetap dapat menghasilkan pengukuran yang akurat. Yang keenam, tombol mode. Tombol ini berfungsi untuk mengatur sistem konversi yang digunakan saat mengukur. Dengan menggunakan tombol mode, kita dapat menentukan sistem konversi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, bagian-bagian neraca analitik yang tidak sempat saya tuliskan. Yang pertama itu workbench sebagai wadah untuk meletakkan sampel bahan yang akan diukur. Selanjutnya windshield sebagai pelindung dari angin dan debu. Ketiga, LCD display menampilkan hasil penimbangan. Yang keempat, level adjustment feed untuk mengatur kerataan timbangan. Yang kelima, power button menghidupkan atau mematikan power pada neraca analitik. Yang keenam, door handle membuka dan menutup windshield. Yang ketujuh, anak timbangan itu untuk kalibrasi eksternal. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan baca bahan ajar kalian dan kerjakan LKPD yang Bapak berikan.